Saat ini cara kerja kita udah bertransformasi. Nggak selalu kita ketemu tatap muka di satu tempat, ruangan yang sama. Seringkali kita harus kolaborasi dengan rekan kerja kita yang itu jaraknya berjauhan, nggak ada di tempat yang sama, tapi tetap kita harus punya kapabilitas untuk kerja simultan bareng menghasilkan sesuatu yang real, konkret, dan ternyata itu nggak mudah. Nah, izinkan saya berbagi dalam video ini 3 kunci sukses yang Anda bisa gunakan untuk memastikan kolaborasi dengan tim yang jarak jauh itu benar-benar bisa efektif dan menghasilkan outcome yang Anda inginkan. Yuk, kita lihat seperti apa 3 kunci sukses itu. Ada 3 kunci sukses yang Anda bisa aplikasikan di pekerjaan Anda dan tim Anda untuk memastikan bahwa kolaborasi kerja Anda dengan anggota tim yang itu berjarak, berjauhan, remote working itu bisa berjalan dengan efektif. Ya. Namun sebelumnya, tolong pastikan kalau Anda belum sempat subscribe di channel saya ini, langsung subscribe aja ya, supaya Anda bisa dapatkan 3 video per minggunya terkait dengan inspirasi, solusi yang kaitan dengan bisnis dan juga inovasi korporat, ya. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ya. Oke, so apa itu 3 kunci suksesnya? Nah, untuk bisa jawab itu kita lihat dulu yuk quotation dari Dame Stephanie ini. Dia mengatakan bahwa remote work has less to do with tools and more to do with effective management practices. Yang namanya kerja remote, berjauhan itu sebenarnya nggak terlalu berurusan dengan tools sebenarnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah urusannya, hubungannya itu lebih dekat ke management practices. Nah, bukan berarti tools itu nggak penting, tapi management practices itu lebih penting. Dan itu sebabnya tools saya taruh sebagai urutan yang ketiga. Ya, dan maka saksikan terus videonya, pastikan sampai saya ngebahas tools ya, karena saya akan sedikit panjang lebar ngasih contoh-contoh tools yang bisa Anda pakai nantinya. Oke, kita mulai dari management practice dulu. Yang pertama dan yang kedua. Apa itu yang pertama? Clarity. Kalau Anda ingin memastikan kolaborasi Anda yang berjarak tadi atau remote collaboration untuk berjalan dengan baik, maka hal nomor 1 yang harus Anda miliki adalah clarity. Nah, apa maksudnya clarity? Coba, ntar. Saya ajukan Anda pertanyaan dulu dan coba jawab dengan jujur ya. Kira-kira apa sih yang perlu Anda capai di bulan ini? Sebagian dari kita akan menjawab job desk kita. Jadi, inilah harus saya lakukan, tek. Oh, itu job desk. Enggak, saya nggak nanya job desk-nya. Yang saya tanya adalah apa yang harus Anda capai bulan ini. Sangat spesifik. Detail. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah menyelesaikan tadi itu dengan baik atau mencapai item-item tadi itu dengan baik? Apa ukuran keberhasilannya? Apa ukuran ketuntasannya? Sekali lagi, kalau Anda seperti kebanyakan orang, Anda akan menjawabnya dengan generik ya. Ya ketika aku submit ke bos gitu. Tapi kan begitu Anda submit ke bos kan belum tentu itu yang terbaik kan, yang seperti diinginkan si bos kan sebenarnya kan. So, apa ukuran bahwa Anda udah berhasil capai yang terbaik? Nah, banyak dari kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya. Kemudian cakupan. Kira-kira mana yang boleh, mana yang nggak boleh untuk Anda lakukan? Nah, itu udah clear atau belum? Nah, ketika kita nggak mampu menjawab pertanyaan ini dengan spesifik dan mantap, itu akan menghasilkan friksi nantinya. Kalau seandainya kita kerjanya nggak remote ya, kerjanya di kantor bareng, kita bisa ketemu langsung, kalaupun misalnya nanti kita lagi bingung gitu ya, sebenarnya ini kerjaan gue udah bener apa nggak sih gitu. Kita tinggal tanya aja sama teman kan, kalau gini gimana gitu. Atau bos, saya udah ngerjain ini, bos nih, menurut bos kayak gimana? Langsung dapat feedback kan. Atau bahkan kita lagi galau, kita bingung nih, sebenarnya, gue lagi bingung ngerjain apa nih gitu. Si bos kan bisa dengan mudahnya misalnya, oke, lo kerjaan ini ya gitu. Setiap kali ketemu sama bos, bahkan seringkali bos ngasih kerjaan baru ke kita gitu. Jadi kayaknya ya ngalir aja, bos juga akan ngasih tahu kok kerjaan kita tuh apa gitu. Sementara kalau remote working, seringkali bos nggak melakukan itu setiap hari kepada Anda gitu. Sehingga Anda bingung, oke, gue kerja sih, ada output yang gue hasilkan, tapi bener nggak sih ini output yang diinginkan sama bos? Apakah memang standar kualitasnya itu seperti yang di-expect sama bos? Sehingga kita nggak tahu, nggak clear. Termasuk juga cakupan. Jangan-jangan gue udah sibuk ngerjain ini, tapi teman bilangin, itu kan kerjaan gue, ngapain lo kerjain gitu. Dan jangan-jangan ada kerjaan yang harusnya itu kita kerjakan, malah nggak kita kerjakan, karena kita pikir itu kerjaan orang lain gitu.
Nah, balik lagi kalau kita kerjanya itu dekat dalam satu ruangan yang sama kan gampang kan. Tinggal colek teman, "Hei bro, lo udah ngerjain ini belum? Ini kerjaan lo loh." "Oh iya ya, sorry ya," gitu. Atau kita diingetin sama teman kita, gitu. "Ndra, yang ini lo ngerjain ya, yang ini gue ya." "Oh ya, siap," gitu. Beres gitu. Karena ketemu langsung, enak gitu kita koordinasinya. Tapi begitu remote berjauhan, itu menjadi susah dilakukan. Maka kemampuan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara spesifik akan jadi kunci apakah kemudian kita akan efektif kolaborasinya. Ya. Jadi intinya adalah kalau Anda sebagai pemimpin, Anda harus punya clarity tentang outcome apa yang Anda ingin capai dari masing-masing anggota kelompok Anda. Anda harus spesifikkan scope kerjanya, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang kerjaannya A, mana yang kerjaannya B kepada setiap anggota tim Anda. Ya, jadi semua anggota tim Anda clear tentang apa harus dilakukan. Termasuk peran Anda sendiri harus clear apa outcome Anda dan apa scope yang Anda akan lakukan. Anak buah Anda juga harus tahu itu. Ini yang akan berikan direction, arah. Jadi semua keringat, semua daya upaya dari anggota tim kita tuh mengarah ke arah yang sama, yang itu adalah mencapai goal dari tim kita bersama. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Kita perlu tahu apa sih rencana yang dikerjakan oleh setiap anggota tim kita, termasuk atasan kita. Ya, kalau kita atasan, kita tahu anak buah kita pengen ngerjakan apa minggu ini, dan anak buah kita tahu kerjaan apa di minggu ini. Dan kita update terus bahwa yang ini udah selesai, yang ini belum, ini aku punya kendala gitu. Ini penting karena ini memberikan unsur trust di dalam tim. Aku tahu bahwa anggota timku itu nggak nganggur, dia lakukan sesuatu gitu, dan aku bisa ngeliat kok kerjaannya gitu. Anak buah kita juga ngeliat, wah atasanku tuh nggak santai aja loh, dia juga punya banyak kerjaan ternyata gitu. Dan enaknya adalah ketika kita sama-sama tahu kerjaan masing-masing, apakah kita udah on track atau kita bahkan off track, kita punya kesempatan untuk bantuin, untuk nolongin, atau nanyain paling nggak gitu. Nah dari situlah kolaborasi itu akan tercipta. Nah yang ketiga ini baru tools yang tadi saya sampaikan ya. Kita tetap perlu tools, digital tools khususnya, untuk memastikan dua hal. Komunikasi kita lancar, kerja bareng kita juga lancar. Nah, ini nantinya akan membuat kolaborasi kita menjadi lebih efektif. Yuk kita bahas jenis-jenis toolsnya dulu deh. Yang pertama adalah communication tools. Kalau saya tanya kepada Anda, kira-kira apa tools komunikasi yang biasa Anda pakai ketika kolaborasi dengan tim? Kebanyakan dari kita akan jawab WhatsApp. Ya nggak? Atau email. Ya, sayangnya dua tools tadi itu tools komunikasi iya, tapi itu bukan tools untuk kolaborasi. Ya, apalagi remote collaborations bukan gitu. Nah, untuk bisa remote collaborations ada syaratnya. Nggak seperti orang ngobrol, kalau Anda di WhatsApp tuh kan ngobrol tuh kan akhirnya kan itu apa namanya conversation-nya tuh kan tunggal ke bawah aja gitu. Sehingga kalau misalnya yang kemarin gimana itu? Oh, sebentar ya, aku gali dulu ke atas gitu. Jadi itu tidak didesain untuk kepentingan kolaborasi. Ada tools yang lain yang lebih tepat. Anda bisa pakai Slack, Anda bisa pakai Vlog, atau Anda bisa pakai Microsoft Teams. Ini tools yang memang benar-benar didesain untuk membantu Anda bisa melakukan kolaborasi secara remote terkait dengan pekerjaan Anda. Oke, yang kedua adalah workspace. Anda perlu tempat, ruang di mana seolah-olah Anda kerja bareng gitu. Di mana kalau misalnya Anda bayangin di kantor itu kan Anda punya drawernya sama, papan tulisnya sama gitu. Jadi kalau Anda mau cari dokumen ya tinggal buka drawer yang sama, nulis di papan tulis yang sama kan gitu kan. Nah, gimana cara hadirkan itu secara virtual? Ada toolsnya. Ya, apa aja? Misalnya Anda bisa pakai Basecamp. Ini yang paling simple, paling sederhana. Atau Anda bisa pakai Miro, agak sedikit lebih canggih, lebih lengkap. Atau Anda bisa gunakan Notion. Ya, yang ini Anda bisa membuat seperti seolah-olah Anda buat program Anda sendiri, Wikipedia Anda sendiri yang tim Anda secara spesifik butuhkan informasinya semuanya ada di situ. So, ini adalah aplikasi-aplikasi yang Anda bisa pakai untuk memastikan bahwa proses kolaborasi Anda berjalan dengan baik. Oke, sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Dame Stephanie tadi, bahwa it's not about the tools. Tools will help, obviously. Tapi yang lebih penting lagi adalah dua yang pertama, yaitu clarity dan transparansi. Dan kalau Anda bisa lakukan dua itu, insya Allah kolaborasi tim Anda pun akan lebih baik. Semoga manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.